Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para peserta pertemuan rutin online dari kelompok eh, Loving Prayer Family ini. Adalah sebuah sukacita saya bisa hadir lagi di sini untuk kali ini membawakan sebuah tema yang dapat membantu kita mempersiapkan hati kita merayakan Pentakosta sebentar lagi. Tema kita adalah Roh Kudus dan karunia kebijaksanaannya. Mungkinkah kita menilai dengan penilaian Allah? Dari eh, tema ini kita sudah langsung mengetahui juga bahwa karunia kebijaksanaan yang akan Roh Kudus berikan kepada kita ini memungkinkan kita untuk dapat menilai dengan penilaian Allah. Jadi di dalam bagian kedua dari tema ini sudah terkandung makna atau sebagian dari makna yang terdapat dalam karunia kebijaksanaan ini. Untuk memulai pertemuan kita, saya ingin mengutip kata-kata dari Rasul Paulus yang ditujukannya kepada umat di Efesus. Aku mengingat kalian dalam doaku, supaya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa dalam kemuliaannya, memberikan kalian roh kebijaksanaan yang akan mengungkapkan Dia kepada kalian dan membuat kalian benar-benar mengenalnya. Nah, ini dia. Jadi karunia kebijaksanaan ini atau yang di sini disebut roh kebijaksanaan membantu kita untuk benar-benar mengalami, benar-benar mengenal melalui pengalaman Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus ini. Saudara-saudari, untuk memulai tema ini, kita akan terlebih dahulu dihidangkan oleh beberapa penjelasan pengantar. Yang pertama, ini adalah garis besar tema yang akan kita dalami. Mudah-mudahan dalam 45 menit ini kita dapat mendalami semua ini ya. Ini ada 3 poin. Pertama, ada catatan pendahuluan yang akan kita mulai sekarang. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang cara menilai dari seorang yang menerima karunia kebijaksanaan dari Roh Kudus. Di situ kita akan membahas elemen-elemen yang mempengaruhi penilaian kita. Tadi kita sudah melihat itu ada kata pengenalan, ya. Nanti kita akan temukan elemen-elemen lain. Lalu kita akan melihat implikasi dari elemen-elemen itu dalam penilaian kita. Lalu akhirnya kita membahas apa yang menjadi keprihatinan tema kita ini, yaitu apakah mungkin kita menilai dengan penilaian Allah. Oke, kita mulai dengan beberapa catatan pendahuluan. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa dalam bahasa Indonesia, kata kebijaksanaan yang berbeda dari kata kebijakan atau polisi dalam bahasa Inggris juga disebut hikmat, yang berbeda dari hikmah. Yang terakhir ini cenderung berarti makna, pesan, atau pelajaran yang dipetik dari sebuah kejadian. Lalu kata kebijaksanaan ini, uh, maksud saya karunia kebijaksanaan ini juga berbeda dari filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu di mana orang-orang yang mempelajarinya akan disebut sebagai filsuf atau filosof. Mereka ini menggunakan akal budi manusiawi mereka untuk merenungkan hakikat segala sesuatu, dan mereka tidak sampai pada Allah kasih yang adalah sebab terakhir dari segala sesuatu. Kalau mereka sampai ke sana, mereka sudah menyentuh wilayah iman, dan itu artinya mereka sudah mulai berteologi. Karunia kebijaksanaan juga ini jelas berbeda dari
segala macam uh, filosofi kehidupan, di mana akan muncul kata-kata bijak atau kata-kata mutiara yang mengandung kehidupan. Karunia kebijaksanaan ini juga berbeda dari kebijaksanaan duniawi. Nah, kata duniawi ini kita perlu pahami sebagai realitas yang bertentangan dengan iman akan Allah. Ini adalah hikmat yang oleh Yakobus bab 3 ayat 15 disebut sebagai hikmat yang datang dari bawah. Nah, karunia kebijaksanaan yang kita bahas ini adalah hikmat yang datang dari atas. Nanti di akhir penjelasan ini kita akan melihat apa itu hikmat yang datang dari bawah itu. Kemudian kalau hikmat yang datang dari atas itulah yang sekarang ini kita dalam. Lalu karunia kebijaksanaan ini berbeda juga dengan kebijaksanaan alami yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang merupakan buah dari sebuah perjalanan yang panjang. Oleh karena orang sudah merenung, oleh karena orang sudah banyak melihat, sudah banyak mendengar, dan mereka sampai pada kualitas manusiawi yang disebut sebagai bijaksana ini. Itu kalau orangnya merenungkan apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Nah, umumnya karunia kualitas kebijaksanaan manusiawi ini dimiliki oleh orang-orang yang berusia yang berusia lanjut, ya, usianya semakin, karena sudah banyak mendengar, melihat, membaca, dan lain-lain. Ada juga orang yang usianya sudah lanjut, tapi tidak sempat dalam hidupnya merenung begitu. Banyak yang dilihat, banyak yang dibaca, banyak yang didengar, sehingga semuanya itu tidak sampai pada sebuah sintesis yang mengantar dia untuk menjadi seorang yang bijaksana. Perlu juga kita sampaikan di sini bahwa karunia kebijaksanaan ini juga berbeda dari karunia kebijaksanaan yang diminta oleh Raja Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 9. Di sana Salomo meminta sebuah hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat Allah, dan hati yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Itu yang diminta oleh Raja Salomo. Nah, karunia kebijaksanaan yang berasal dari Roh Kudus ini berbeda oleh karena di dalam kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo ini tidak eksplisit dimensi Tritunggal Maha Kudusnya. Lalu kebijaksanaan itu dilihat sebagai sesuatu yang diberi dari luar dan diberikan kepadanya. Sementara karunia kebijaksanaan yang kita miliki ini, Bapak Ibu yang terkasih, merupakan sesuatu yang ada pada kita. Sesuatu yang kita terima pada saat kita dibaptis. Jadi dia bukan datang dari luar, tapi dia datang dari dalam. Maka kalau menjelang Pentakosta, ya, kita membuat novena memohon karunia Roh Kudus, Sabta karunia ini, ya, 7 karunia. Itu bukan oleh karena karunia-karunia ini belum kita miliki, tapi dengan meminta kita jadi ingat, kita jadi sadar, sehingga kita mendisposisikan diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki kepekaan, ya, kepekaan akan operasi dari 7 karunia ini yang sudah kita terima pada saat pembaptisan. Para ahli hidup rohani berkata bahwa 7 karunia ini adalah disposisi yang biasa pada orang-orang yang dibaptis. Jadi sudah ada dalam diri kita, mereka biasa ada dalam diri kita, namun mungkin karena saking biasanya itu kita menjadi tidak peka akan kerja mereka. Perlu disampaikan juga sekarang ini bahwa karunia kebijaksanaan yang berasal dari Roh Kudus ini adalah sebuah karunia intelektual.
Sehingga tadi dikaitkan dengan filsafat, dengan kebijaksanaan duniawi, itu karena uh, ini adalah sebuah karunia intelektual. Dia berkaitan dengan akal budi kita. Dia diterima dalam akal budi kita. Maka dia berkaitan juga dengan sebuah karunia lain yang sangat dekat dengan karunia ini, yaitu karunia pengertian. Uh, Perbedaannya nanti kita akan lihat. Belum kita masih masih di atas ya. Ya, terima kasih. Ini adalah karunia intelektual karena kita menerimanya ini dalam kecerdasan akal budi kita. Namun akal budi ini, Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah akal budi uh, yang terdapat di dalam kemampuan otak kita, tapi dalam kemampuan hati kita. Jadi ini adalah kecerdasan hati yang nanti akan kita dalami. Poin yang kedua, karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini sering juga disebut dengan istilah roh kebijaksanaan. Bahkan dalam beberapa buku, karunia ini ditulis dengan R kapital seperti ini, roh kebijaksanaan. Seakan-akan karunia ini berbeda dari Roh Kudus. Ya. Dari roh kebijaksanaan ini seakan-akan berbeda dari Roh Kudus yang merupakan aktornya. Padahal itu adalah karunia dari Roh Kudus. Ya. Uh, ini tentu memiliki asalnya, yaitu dalam apa yang disebut oleh Nabi Yesaya sendiri. Nabi Yesaya dalam bab 11 ayat 2 menyebut karunia-karunia ini, dan dia menyebut yang pertama itu adalah karunia roh kebijaksanaan ini. Nah, kita mengutipnya dan membuat R-nya itu dengan huruf kapital. Begitu. Nah, ini juga perlu kita sampaikan di sini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam banyak buku, karunia ini atau roh kebijaksanaan ini ditempatkan pada urutan terakhir dari 7 sabta karunia ini, 7 karunia Roh Kudus ini. Walaupun ada juga yang mengikuti Nabi Yesaya menempatkannya pada urutan pertama. Yesaya bab 11 ayat 2. Nah, entah di urutan yang pertama, entah di urutan yang terakhir, pesan yang mau disampaikan adalah bahwa karunia ini merupakan karunia yang sangat tinggi. Ini adalah sebuah proyek yang sangat penting untuk apa Roh Kudus ini dianugerahkan kepada kita pada saat Pentakosta ini. Oleh karena ini adalah pengalaman mistik. Jadi roh atau karunia kebijaksanaan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pengalaman mistik. Pengalaman persatuan yang mesra dengan Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Nah, ini kita akan dalami lagi. Kemudian tindakan menilai. Mengapa kita mengaitkan tema ini dengan tindakan menilai? Itu oleh karena kita semua mengetahui bahwa tindakan menilai, menimbang perkara atau menghakimi merupakan hal yang paling aktual kita bicarakan hari-hari terakhir ini, antara lain oleh karena secara institusional ada hubungannya dengan sidang sengketa hasil pemilihan umum dan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Jadi menilai, Mahkamah Konstitusi membuat penilaian dan memutuskan. Itu secara institusional. Secara profesional, Bapak Ibu yang terkasih, di tempat kerja kita masing-masing, di berbagai disiplin ilmu dan sektor kehidupan, kita juga membuat penilaian-penilaian. Secara individual, kita juga melakukan penilaian secara rutin dan spontan terhadap sesuatu atau seseorang. Penilaian dilakukan bahkan secara naluriah, tanpa terlalu memperhatikan azas praduga tak bersalah, sehingga sering menjadi sebuah fitnah. Menilai merupakan operasi psikologis yang sangat sering dan biasa kita lakukan. Menilai itu berarti bahwa kita membuat
kategorisasi atas sesuatu dan memutuskan apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat berdasarkan parameter yang kita pakai untuk berpendapat, untuk membuat kesimpulan dalam proses kategorisasi tersebut. Tanpa kita sadari, kita memainkan peran sebagai hakim atas banyak hal di sekitar kita. Sering kita menilai tanpa memiliki hati yang faham untuk menimbang dan memutuskan perkara, seperti yang dimohonkan oleh Salomo. Sering kita menilai berdasarkan suka dan tidak suka, simpati atau antipati, cinta atau benci. Perasaan-perasaan ini terinstalasi dalam diri kita dalam perjalanan waktu dan sering mendorong kita untuk melakukan penilaian atas dasar stereotip yang sudah terbentuk dan sering sangat sulit bagi kita untuk melakukan disinstalasi atas berbagai aplikasi stereotip dalam diri kita, sehingga kategori-kategori itu terus mempengaruhi kualitas penilaian kita. Kita juga sering menilai berdasarkan apa yang tampak dari luar. Nah, kita akan lihat, orang bijaksana tidak akan menilai dengan cara yang demikian. Kita sering menilai berdasarkan apa yang tampak dari luar. Kita tidak mempunyai waktu untuk melakukan investigasi guna menemukan apa yang sebenarnya terjadi, melakukan studi sampai ke akar, sehingga membuat kesimpulan yang objektif. Mempercayai hoax atau kata orang adalah hal yang wajar dilakukan oleh orang yang hidup dengan tendensi superficial dengan segala kecenderungannya untuk bergosip. Nah, untuk meningkatkan kualitas sebuah penilaian, kita perlu bekerja ke dalam, ke akar diri kita. Dan inilah yang sulit dilakukan oleh orang yang hidup dalam budaya di mana segala sesuatunya perlu berlangsung serba cepat. Sebab pekerjaan batiniah ini memerlukan proses dan menuntut kesabaran dan ketekunan untuk mengumpulkan data, merenung, mempertimbangkan, menilai, memutuskan. Inilah yang akan dilakukan oleh seorang yang bijaksana, juga dan terutama dengan karunia kebijaksanaan yang datang dari Roh Kudus ini. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Cara menilai dari seorang yang menerima karunia kebijaksanaan dari Roh Kudus. Paus Fransiskus pada 9 April 2014 dalam kesempatan audiensi umum di pelataran Santo Petrus berkata demikian, bahwa karunia kebijaksanaan yang diberikan Roh Kudus ini adalah rahmat untuk bisa melihat segala sesuatu dengan mata Allah. Sederhananya, melihat dunia, melihat situasi, keadaan, masalah, segala sesuatu melalui mata Allah. Ini adalah kebijaksanaan. Ini kata-kata dari Paus Fransiskus. Itu berarti bahwa kita perlu mengganti mata kita dengan mata Allah. Kita perlu meminta Allah untuk memberikan matanya kepada kita. Kata melihat ini, Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah sebuah aktivitas visual, melainkan intelektual. Sebab dengan melihat, kita memikirkan, merenungkan, mempertimbangkan, dan menilai atau menghakimi apa yang kita lihat itu. Tatkala menjelaskan makna karunia kebijaksanaan ini, Santo Thomas Aquinas menggunakan dua kata untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah aktivitas mental, bukan fisik, yaitu kata kontemplasi dan kata penilaian. Nah, untuk itu kita langsung melihat kekutipan dari Santo Thomas. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat ini kata-kata dari kitab Pengkhotbah.
Tadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah karunia intelektual. Pengkhotbah berkata, mata orang berhikmat ada di dalam kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Maka kalau kita mau menjadi bijaksana, kita perlu menggunakan akal kita. Kita perlu menggunakan otak kita karena adanya hikmat itu dalam kepala kita. Hati sebagai sebuah kemampuan itu terletak di dalam kepala kita, bukan dalam organ hati yang ditangani antara lain oleh para dokter atau yang umumnya juga disebut sebagai jantung. Oke, sekarang kita lihat ke kutipan dari Santo Thomas. Thomas Aquino berkata bahwa esensi pengalaman yang dikategorikan sebagai kebijaksanaan ini adalah pengenalan yang bersifat unggul dan memberikan kepastian penuh berkat persatuan yang mesra dengan Allah. Tindakan yang khas dari pengenalan ini adalah kontemplasi akan Allah dan penilaian akan segala hal yang lain dari sudut pandang Allah. Prinsip dari pengenalan ini adalah kasih. Nah, di sini kita melihat beberapa elemen yang sangat penting untuk kita dalami bersama. Dari deskripsi ini, kita menemukan bahwa yang namanya cinta kasih ini adalah sesuatu yang sifatnya hakiki. Dia adalah prinsip untuk kita bersatu dengan Allah. Iman dan harapan adalah keutamaan orang yang berziarah menuju surga. Surga dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, karena kita jangan memikirkannya surga itu sebagai sebuah planet yang ada di tata surya yang lain atau di tata surya kita. Karena surga itu adalah persatuan kita dengan Allah. Iman dan harapan mengantar ke sana. Kasih bukan hanya mengantar ke sana, tapi akan tetap ada juga setelah kita di surga. Santo Paulus berkata, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Oke, kita lanjutkan. Kasih ini memungkinkan kita untuk memandang dan memiliki atau mendapatkan Allah. Dia yang sudah terlebih dahulu memandang dan memiliki kita karena kasih. Dengan kasih yang sama kita mencintai Allah di dunia ini dan di keabadian karena kasih tidak berkesudahan. Kasih ini memungkinkan kita untuk memandang dan memiliki Allah. Dia yang sudah terlebih dahulu memandang dan memiliki kita karena kasih. Oke, lanjut. Dan dalam kasih tinggal penciptanya, yaitu Roh Kudus, yang telah diberikan kepada kita dan menyebarkan cinta kasih ini dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, prinsip untuk kita dapat mengkontemplasikan Allah. Dan dalam kontemplasi itu, kita dapat mengenal Dia dengan sebuah pengenalan yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Kasih itu adalah karunia Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ini adalah roh kasih dari Bapa dan Putra yang dianugerahkan kepada kita. Oke, silakan yang berikutnya. Nah, kasih ini mendorong kita dari dalam diri kita untuk mengkontemplasikan Tritunggal yang Maha Kudus. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa tujuan akhir seluruh kegiatan ilahi ialah penerimaan makhluk ciptaan ke dalam persatuan sempurna dengan Tritunggal yang bahagia. Tetapi sejak sekarang ini kita sudah dipanggil untuk menjadi tempat tinggal Tritunggal yang Maha Kudus. Tuhan mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini kata-kata dari Injil Yohanes. Dan ini bukan teori, Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah sebuah pengalaman yang sungguh nyata kita terima pada saat kita dibaptis. Ini adalah sebuah surga yang sudah kita nikmati tatkala kita ada di dunia ini, yang akan mencapai kepenuhannya kelak. Santa Elizabeth dari Tritunggal yang Maha Kudus sering berdialog dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Dan dia berkata bahwa sungguh-sungguh nyata benar adanya kata-kata Yohanes ini. Bahwa jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diamnya Tritunggal yang Maha Kudus ini bersama dengan kita, itu sungguh-sungguh dialami oleh banyak orang kudus. Oleh kita semua, kita yang sudah dibaptis. Oke. Nah, Roh Kudus ini bukanlah seorang pribadi yang asing di luar diri kita, tapi dia ada dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Maka dorongan untuk kita mengkontemplasikan Bapa melalui Putra ini didatangkan dari dalam diri kita. Roh Kudus yang memunculkan, menganimasinya dalam diri kita untuk kita mengarahkan tatapan kita, pandangan kita kepada Bapa. Kalau orang mencintai, maka pikirannya akan terarah kepada orang yang dicintainya itu. Nah, demikian pun Roh Kudus ini yang menganimasi kita dari dalam, dia membuat kita terangkat untuk mengarahkan pandangan kita kepada Bapa melalui Putra. Nah, Roh Kudus ini pertama-tama bekerja untuk membuat kita menjadi bersatu dengan Putra. Sebab karunia kebijaksanaan ini, oke, kita lanjutkan ke halaman yang berikut ya. Sebab karunia kebijaksanaan ini adalah karunia yang diberikan kepada Putra, kepada Yesus. Sebab karunia-karunia yang disebut oleh Yesaya bab 11 itu adalah karunia-karunia mesianik. Kepenuhan semua karunia ini, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kemudian pengetahuan yang sering disebut sebagai pengenalan itu, tapi terjemahan yang tepat adalah pengetahuan, kemudian rasa takut akan Allah, lalu kemudian ditambah lagi dengan karunia kesalehan. Kepenuhan dari semua karunia ini ditemukan dalam diri Yesus Kristus. Kita mengambil bagian dalam kepenuhan itu. Seperti Yesus yang mencintai Allah Bapa ya dengan total, kita sekalian juga yang dianimasi oleh Roh Kudus yang sama ini akan mencintai Allah dengan cinta yang total. Bukan cinta yang komparatif atau mengatakan bahwa kita mencintai Allah di atas segala ciptaan yang lain. Bukan, itu namanya membandingkan. Komparatif. Tapi mencintai Allah karena dia dalam dirinya sendiri memang sangat pantas untuk dicintai. Oke, halaman berikut. Melalui karunia kebijaksanaan ini, kita benar-benar mengalami bahwa Roh Kudus mengeliminasi jarak antara kita dengan Bapa melalui Yesus Kristus, sebab Allah telah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan. Jaminan itu artinya uang muka. Kalau kita dalam praktik kita di Indonesia, itu adalah uang muka. Itu artinya bahwa Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita, namun pelunasannya, penggenapannya, pemuasannya, pemenuhannya akan terjadi kelak tatkala kita dengan Roh Kudus yang sama memandang Bapa dalam apa yang disebut sebagai tatapan yang membahagiakan. Vision beatifique dalam bahasa Prancisnya, tatapan yang membahagiakan. Karena itu, Santo Bonaventura berkata bahwa Yesus ini adalah model. Dia adalah prototipe,
bentuk dasar dari segala ciptaan. Kalau kita ingin mencintai Allah, kita lihat Yesus ini sebagai model. Sebab dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Oke, halaman berikutnya. Dan kita semua, ini Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya katakan pelunasan, pemenuhannya uh, itu akan terjadi kelak. Namun sekarang ini kita melihat Yesus itu seperti, atau Bapa dan Putra itu seperti dalam cermin. Ya. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang adalah gambar Allah ini. Sekarang semuanya masih dalam proses. Kelak kita akan melihat dia dari muka ke muka. Oke, halaman berikutnya. Yang berikutnya lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, eh, para kudus mengalami sungguh-sungguh secara nyata dalam pengalaman mistik berkat karunia kebijaksanaan ini, kata-kata dari Yohanes ini, penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami berikan juga kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Communion. Jadi inilah sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh nyata yang akan kita alami berkat karunia kebijaksanaan ini. Perlu juga kami sampaikan di sini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa 7 karunia ini merupakan nama yang berbeda-beda untuk pengalaman yang berbeda-beda dalam hidup rohani. Sama seperti seorang yang sakit datang ke dokter, dan dokter bertanya, keluhannya apa Pak, Ibu? Orang itu menceritakan keluhannya. Atas keluhan-keluhan itulah, gejala-gejala itulah sakitnya itu, dokter mengatakan, oke, inilah nama sakitnya, kira-kira ya. Nah, walaupun para dokter juga tentu harus berkonsultasi dengan laboratorium dan lain-lain. Nah, demikian pun dalam hidup rohani. Jadi atas dasar pengalaman hidup rohani kita yang seperti apa, kita dapat mengatakan, oh orang ini mendapat karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia keperkasaan, karunia nasihat, dan lain-lain. Nah, yang berkaitan dengan karunia kebijaksanaan, Bapak Ibu yang terkasih, adalah pengalaman yang seperti ini nih. Pengalaman di mana kita mengalami persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sebuah persekutuan langsung, mengenal dia, walaupun belum sempurna. Oke, halaman berikut. Sekarang yang memungkinkan pengenalan ini, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah kontemplasi. Kontemplasi itu artinya juga memandang, itu artinya merenung, itu artinya memikirkan, begitu. Tapi bukan hanya merenungkan dan memikirkan hanya sesaat, tapi secara mendalam dan secara teliti. Itulah yang dilakukan dengan kontemplasi. Nah, dalam hidup rohani kita ini, dalam karunia kebijaksanaan ini adalah sebuah kontemplasi penuh kasih. Tadi kita sudah lihat bahwa prinsipnya adalah kasih. Jadi mengkontemplasikan Allah dianimasi oleh kasih yang menyembur dalam hati kita. Karena Allah itu sangat pantas untuk dikasih. Dan yang menganimasi itu adalah Roh Kudus. Roh
menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Jadi dapat kita katakan bahwa melalui diri kita, Allah memandang dirinya sendiri. Roh Kudus memandang dirinya sendiri. Kita diangkat. Oke, halaman berikut. Jadi kemampuan kita diangkat untuk dapat memandang Allah. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, face to face, dalam sebuah tatapan yang membahagiakan. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi memandang Allah dari muka ke muka. Itulah yang tadi kita sebut sebagai kepenuhan. Sekarang kita diberi uang muka ini, yaitu Roh Kudus sebagai jaminan untuk sampai pada tatapan yang membahagiakan ini. Oke, lanjut. Nah, orang bijaksana menurut Roh Kudus, Bapak Ibu, yang kita bicarakan ini, bukanlah orang yang tahu tentang Allah, tapi orang yang memandang Allah. Bukan orang yang uh, bukan orang yang tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah. Bukan orang yang berbicara tentang Allah, tapi orang yang memandang Allah. Oke, lanjut. Nah, tadi saya menggunakan kata kita terangkat. Karena jiwa kita itu mengalami elevasi. Di sini kita akan nanti bisa berbicara juga tentang fenomena ekstasi dalam hidup rohani. Jadi jiwa kita itu terangkat. Ya. Dan memang itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Supaya kita diangkat. Karena dia turun supaya kita naik. Penjelmaan tujuannya adalah untuk divinisasi manusia. Membuat manusia menjadi ilahi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini semua terjadi dalam hati. Kita alami pengalaman elevasi ini dalam hati, hati yang mengkontemplasikan Allah ini, yang membuat kita dalam kemampuan untuk mengenal Dia. Nah, hati ini adalah tempat di mana muncul pikiran, perasaan, intim, rencana. Intinya Bapak Ibu yang mau saya katakan di sini adalah hati ini adalah representasi dari kemampuan uh, manusia yang memungkinkan dia untuk berada dalam dialog dengan Allah. Ya, berada dalam kemampuan dengan Allah. Dan itu bukan hanya merujuk kepada sebuah organ tertentu, tapi kepada seluruh pribadi seseorang. Karena hati itu adalah pribadi yang bersangkutan, manusia secara utuh. Maka kalau dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita bait Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus tinggal dalam diri kita, itu hanya untuk mengatakan bahwa seluruh keberadaan kita itu adalah sebuah keberadaan yang sifatnya relasional dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, di dalam hati, Bapak Ibu yang terkasih, tatkala kita melakukan kontemplasi ini, kita mengalami betapa nikmatnya berelasi dengan Allah. Ada kecapan. Di situ kita mengalami bahwa hidup manusia ini memang ternyata bukan hanya dari roti saja. Nikmat rohani. Oke, lanjut halaman berikut. Santo Montfort berkata bahwa kebijaksanaan itu adalah sapida scientia. Artinya ilmu yang memberikan rasa sedap, rasa nikmat. Kalau kita mendapat karunia kebijaksanaan ini, Bapak Ibu, dalam hati kita ada rasa nikmat, ada sebuah kecapan, ada sebuah rasa cicipan seperti seorang ibu kalau memasak, ada rasa gurih, nikmat dalam hati kita. Ya. Oke, lanjut. Dan itu membuat kita bergairah, ya, bergairah dalam relasi kita dengan Tuhan. Pengalaman nikmat ini dirasakan lebih dari pengalaman pemazmur yang menyatakan bahwa baginya satu hari di pelataran Allah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain.
berdiri di ambang pintu rumah Allahnya lebih baik daripada diam di kemah orang-orang fasik. Mengapa lebih? Ya oleh karena Allah sudah tinggal dalam diri kita. Karena Dia tinggal dalam diri kita, maka kita tinggal dalam Dia. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia, maka kata Yesus akan Allah ada yang disebut sebagai sebuah pengalaman persatuan ini, communion. Ini yang kita alami juga di dalam Ekaristi. Nah, di sini kita akan sungguh-sungguh mengalami persatuan ini. Nikmat ini kita nikmati di dalam tatapan uh, kontemplasi ini, walaupun itu belum sempurna. Kita lanjutkan. Dan ada juga implikasi lain, yaitu bahwa kita, Bapak Ibu yang terkasih, akan mengalami bahwa kita tidak lagi berselera akan hal-hal duniawi ini. Sebab kalau kita mengalami sungguh-sungguh sebagai nyata kata-kata Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal dalam aku dalam dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kata-kata Yesus, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan seterusnya. Kalau kita mengalami ini, kita kehilangan selera akan hal-hal duniawi ini. Pesonanya hilang. Ini dialami oleh Rasul Paulus yang berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ah, Pengalaman persatuan ini oleh eh, sebagian teolog, Bapak Ibu yang terkasih, itu diungkapkan dengan istilah co-naturality, kesekodratan. Itu hanyalah untuk menunjukkan adanya sebuah intimitas yang sedemikian dalam sehingga kita mengalami eh, kodrat ilahi. Nyatanya proses ini disebut sebagai divinisasi atau santifikasi atau kristifikasi. Namun kesekodratan ini adalah bukan karena kemampuan diri kita sendiri, tapi karena partisipasi, berkat rahmat, karena karya Roh Kudus. Oke, lanjut. Karunia ini juga membuat orang memiliki keinginan untuk menderita bersama dan bagi Kristus. Oke. Kita lihat ini pada begitu banyak orang kudus ya Bapak Ibu. Uh, Santa Teresa itu memohon, Teresa dari kanak-kanak Yesus meminta supaya dia dianugerahkan kecapan-kecapan penderitaan, ya, sedikit dari Yesus, tetesan-tetesan, ya. Santo Ignatius dari Antioquia, ya. Santa Teresa dari Avila, ya. Banyak orang kudus yang mengalami karena sedemikian intimnya persatuan mereka dengan Bapa melalui Putra, maka mereka punya keinginan untuk menderita. Oke, sekarang implikasinya dalam penilaian kita. Nah, Bapak Ibu sudah melihat tadi bahwa karunia ini membuat kita naik. Maka kalau seorang naik seperti ke gunung, maka tatapannya akan luas. Maka penilaiannya adalah sebuah penilaian yang luas. Tatapan yang sangat luas. Itu adalah tatapan Allah sendiri. Jadi Allah mencetak dalam penilaian kita, penilaian Allah sendiri. Sehingga kita melihat segala sesuatu di dunia ini menurut mata Allah. Itu karena kita mengambil bagian dalam tatapan Allah. Maka segala kategorisasi yang dibuat oleh manusia menjadi tidak berlaku.
orang bijaksana itu dapat mengerti dengan baik apa artinya kata-kata kasihilah musuhmu. Oleh karena Allah menurunkan hujan, menerbitkan matahari untuk orang baik dan untuk orang jahat. Dia mencintai secara universal. Ya. Implikasi lain adalah bahwa karunia ini membuat kita melihat segala sesuatu dari akar, dari esensi. Sebab Allah Tritunggal ini adalah alasan terakhir dari segala sesuatu. Jadi kita lihat inti dari persoalan. Dan tidak melihat atau tidak menilai berdasarkan superficialitas, berdasarkan penampilan. Dia melihat ada api yang ada di dalam seseorang atau sesuatu, dan hakikat itu yang dia pegang. Begitu. Jadi orang yang memiliki karunia kebijaksanaan ini memiliki mata untuk menembus, melihat hakikat, melihat esensi, dan memegang. Dan segala hal lain di dunia ini itu akan dia gunakan dalam rangka untuk memfasilitasi persatuannya yang semakin mesra dengan Bapa melalui Putra. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat yang sekarang bagian terakhir yaitu pertanyaan. Mungkinkah kita menilai dengan, oke lanjutkan. Mungkinkah kita menilai dengan penilaian Allah? Lanjut. Oke, terus poin yang terakhir. Terima kasih ini. Langsung ke halaman pertamanya, halaman iya, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan ini itu berarti pertanyaan ini bisa juga berarti bahwa kita meragukan karya Roh Kudus. Sebab kita sudah tahu bahwa hal ini dimungkinkan. Ini adalah karya Roh Kudus. Dan bahwa banyak orang kudus mengalami. Mengapa kita bertanya, mungkinkah kita menilai dengan penilaian Allah? Pertanyaan ini munculnya bukan untuk meragukan, tapi dalam rangka untuk membuat kita sadar. Karena untuk terjadinya karunia ini, kita perlu mendisposisikan diri. Dalam teori hidup rohani, ada dua hal ini yang berkolaborasi karena mereka berkorelasi. Yang pertama, tindakan Allah Tritunggal dalam diri kita. Kita sudah lihat bahwa Allah sudah melakukan segalanya dengan mengutus Roh Kudus. Yang kedua adalah reaksi-reaksi jiwa kita atas tindakannya. Ini yang menjadi persoalan. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, mungkinkah kita menilai dengan penilaian Allah? Ya. Oke. Nah, uh, kita diminta untuk mengambil bagian dalam hidup Paskah. Kita sekarang dalam masa Prapaskah. Masa Paskah, sorry. Kita sekarang dalam masa Paskah. Mengambil bagian dalam hidup Paskah itu berarti bahwa kita perlu mencari perkara yang di atas. Ya. Kalau kita masih mencari perkara yang di bumi tanpa melibatkan yang di atas, artinya memang kita belum bangkit. Oke, halaman yang berikut. Nah, ini tiga jenis kebijaksanaan yang datang dari bawah yang disebut oleh Yakobus tadi yang saya singgung, yaitu kebijaksanaan yang datang dari dunia. Dunia ini adalah istilah, adalah terjemahan Indonesia dari kata yang harusnya diterjemahkan dengan tanah. Sebab dunia juga ada kata lain dalam bahasa di sini ya. Itu adalah world. World atau mondo bahasa Italianya. Ini uh, kata dunia ini merupakan terjemahan dari kata yang harusnya diterjemahkan dengan tanah. Itu adalah terena dalam kutipan bahasa Italianya, terena, kebijaksanaan yang datang dari tanah. Itu berkaitan dengan materi, Bapak Ibu yang terkasih. Lalu hikmat yang datang dari nafsu manusia, yaitu kenikmatan indrawi. Lalu kenikmatan yang datang dari setan-setan. Nah, Santo Montfort berkata bahwa dunia ini artinya adalah materi, nafsu manusia itu adalah kenikmatan uh, indrawi, dan setan-setan ini adalah kekuasaan. Jadi ini adalah tiga kebijaksanaan duniawi. Oke, lanjut. Yang ada pada kita. Dan Santo Paulus berkata, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan.
Artinya orang-orang yang mempunyai tiga jenis kebijaksanaan duniawi ini. Oke. Nah, menurut Santo Bonaventura, uh, dalam rangka untuk mematikan tiga jenis kebijaksanaan duniawi ini, Yesus membuat dirinya miskin, memilih dengan rela penderitaan dan penghinaan mati di salib. Dia memilih hal-hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan duniawi. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Oke. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Santo Bonaventura mengatakan, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, dalam rangka untuk mendapatkan karunia hikmat dari Allah ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya lagi-lagi menurut Santo Bonaventura dikatakan bahwa dari salib, Yesus mengajarkan kita kebijaksanaan yang sejati dan menetapkannya dalam hati kita. Itulah sebabnya mengapa banyak orang kudus yang memiliki penghargaan yang sangat mendalam pada misteri salib. Juga terungkap dalam nama mereka, yaitu misalnya ada Santo Yohanes dari salib, ada Paulus dari salib, ada juga begitu banyak orang kudus lain yang memiliki dimensi salib. Itu bukan memiliki, pasti memiliki dimensi salib. Entah itu eksplisit dalam nama mereka, entah itu tidak eksplisit. Terima kasih dan selamat malam.